إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع مؤلف كتبنا التي تعلمناها وعلمناها وإلى مشايخنا ومشايخنا وإلى جميع أستاذنا من علمنا والحرفا أهلنا أولادنا وذرياتنا ومن تسبق إلينا يا الله سهل أمورنا يا الله أمور الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك بالشر من أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-mashu 'ala al-khuffaini. Al-mashu utawi iki iku bab mertelake musab 'ala al-khuffaini ing ngatasi muzah loro. Al-mashu utawi musab 'ala dhahiri a'la al-khuffaini ing ngatasi njobone luweh dhuwure muzah loro iku rukhsatun kemurahan lirijali keduwene pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon fi safari ing dalem tingkah lelungan wal hadri lan ing dalem omah li'udhrin krono anane alasan wal ghairi udhrin lan ora anane alasan. Pada bab ini menerangkan tentang konsep rukhsah atau kemurahan bagi kita kaum muslimin muslimat terkait dengan mengusap khuf. Khuf itu sejenis sepatu atau lebih tepatnya sebenarnya bentuknya kayak kaos kaki tapi yang terbuat dari kulit gitu ya. Ini merupakan satu rukhsah. Biasanya ini ketika musim dingin ataupun musim kemarau, musim bediding dan sebagainya. Kalau di Arab sana mungkin pada musim dingin ini digunakan. Nah, ketika kita menggunakan khuf atau muzah, ini kita ada satu rukhsah dalam konsep kita bersuci dan melaksanakan ibadah salat. Jadi ketika kita harusnya ghuslur rijlaini ilal ka'bain ketika wudu, ketika harus membasuh kedua kaki karena kita menggunakan khuf atau muzah, maka ini tidak perlu dighuslu, kita cukup memashu zahiri a'lal khuffain. Jadi bagian dari khuf itu bisa kita usap dengan air, kita datangkan basah-basah, itu sudah mencukupi karena ini merupakan rukhsah. Tapi dalam mengambil kemurahan ini tentu ada syarat-syaratnya. Syurutu sihhatil mashi utawi pira-pira syarat sae ngusap. Iku al-awwalu utawi kang kawitan iku ayyakuna yen ta ana apa khuffaini muzah loro iku ayyakuna yen ta ana apa al-khuffani muzah loro iku qawiyaini kang kuat karone iku qawiyaini kang kuat karone yumkinu kang mungkin apa tatabu'ul masyi ngenut bureni mlaku
apa tatabu'ul masyi ngenut mburene mlaku alaihima ing ngatasé khuffaini. Syarat yang pertama, khuf atau muzah yang kita gunakan itu adalah muzah yang kuat, yang mungkin untuk melakukan perjalanan panjang. Ini bisa terbuat dari kulit dan sebagainya yang tidak meresap air masuk ke dalam. Asani utawi kang kaping pindho iku ayyakuna yen ta ana apa khuffan, iku ayyakuna yen ta ana apa khuffan iku minal jildi saking kulit, wal juhilan kain, al-qawiyyi kang kuat, alladzina tanjuh yamna'u kang nyegah apa alladzi wusulal ma'i ing tumekane banyu ila rijli maring kulit. Jadi bahannya itu terbuat dari kulit atau dari imitasi yang tidak, yang mencegah masuknya air ke kulit, ke kaki, kulit kaki. Jadi ini bisa diusap bagian itu karena memang keberadaan khufnya itu menyatu dengan kaki, menyatu dengan kaki. Maka ini rukhsah, diperbolehkan kita untuk mengusap itu. As-salitsu utawi kang kaping 3 iku ayyab tadi ayin to ngawiti sapa wong, iku ayyab tadi ayin to ngawiti sapa wong lubsa huma ing nganggo khuffani ala tuhrin ing ngatasé suci, ala tuhrin ing ngatasé suci kamilin kang sempurna. Jadi kalau kita mau mengambil rukhsah atau kemurahan mashul khuf, itu harus dimulai memakainya dengan keadaan tuhrin kamilin. Jadi saurunge ya wudu dulu, kemudian baru dipakai, kemudian maka nanti hitungan pertama itu setelah dia itu batal pertama, hitungannya itu ada, kemurahannya itu berlaku berapa jam, berapa hari nanti diatur, gak sembrono, tidak ngawur, semuanya ada aturannya. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku ayyakuna yen ta'ana apa khuffani iku satiraini kang nutupi karone, iku satiraini kang nutupi karone lima halil ghasli maring panggonane masuk, lima halil ghasli maring panggonane masuk minal qadamaini saking sikilo, minal qadamaini saking delamaan loro utawa sikil loro. Jadi bentuknya khuf yang diperbolehkan untuk kita ambil kemurahannya itu ya nutupi. Jadi khufnya itu menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika kita basuh kedua kaki, yaitu sampai dengan apa? Yang wajib dibasuh ketika kita wudhu untuk kaki itu sampai bagian mana? Sampai mata kaki, sampai mata kaki. Nah, kebentuknya khuf itu harus sampai menutupin mata kaki. Ini syarat sah. Kalau tidak nyampe pada mata kaki, khufnya itu kecil dan hanya di ujung kaki, maka ya nggak bisa kita lakukan untuk ngambil rukhsah dari mashul khuf. Jadi ada syarat-syaratnya.
digunakan setelah kita bersuci, kemudian bentuknya semacam itu yang kuat, yang terbuat dari hal-hal yang tidak meresap air sampai ke dalam kulit kaki. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul mashi utawi mangsane ngusap. Muddatul mashi utawi mangsane ngusap. Lil mukimi keduwene wong kang mukim, wong kang ana omah iku yaumun sedina wa lailatun lan sawengi. Rukhsah untuk orang mukim untuk melakukan mashul khuf itu hanya sehari semalam. Walil musafiri lan keduwene wong kang lelungan, walil musafiri lan keduwene wong kang lelungan iku salah satu ayamin telu pira-pira dina. Iku salah satu ayamin telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan pira-pira wengine salah satu ayam min ba'di nihayatil hadasi saking sakwise katoke hadas ba'dal lubsi ing dalem sakwise nganggo, ba'dal lubsi ing dalem sakwise nganggo. Jadi tadi kan melihat syarat sahnya khuf itu kan pertama tadi sebelum menggunakan kita kan harus bersuci dulu. Ketika bersuci kita sudah bersuci maka kita pakai khufnya. Khuf itu bentuknya kayak kasut itu loh, kalau di Arab itu kayak kasut semacam itu tapi terbuat dari kulit gitu ya. Ketika sudah kita pakai, kita sudah dalam keadaan suci kita pakai. Lah, hitungan yaumun walailatun bagi mukim dan salah satu ayamin bilayaliha 3 hari 3 malam untuk musafir itu ngitungnya adalah ketika kita mulai batal. Jadi misalkan kita mukim di sini karena dingin, kita pakai khuf, akhirnya subuh ini kita pakai khuf dalam keadaan suci, ini dihitung sampai awak dhewe gak batal sampai zuhur. Pas zuhur mau sholat dilawah kita batal, kita ngambil wudhu untuk mengambil rukhsah mashul khuf, maka hitungan yaumun walailatun sehari semalamnya adalah mulai dari batal itu berarti zuhur, bukan subuh, bukan kita menggunakan tidak, tapi ketika mulai kita batal itu. Paham ya? Ketika batal, jadi ketika zuhur baru zuhur lagi, sampai zuhur lagi itu hitungan yaumun walailatun. Mubtilatul mashi utawi pira-pira perkara kang batalake ngusap muzah. Ya betulu batal. Ya betulu batal apa al-mashu ngusap bi khal'il khuffi kelawan sebab nyopot khuf. Ketika kita copot ya secara otomatis rukhsahnya batal. Wa bi tamamil muddati lan kelawan sebab sempurnane mongso. Sehari semalamnya sudah habis atau 3 hari 3 malamnya sudah habis bagi seorang musafir. Wa bimalan kelawan perkara, wa bimalan kelawan perkara yujibu kang majibake apa ma, yujibu kang majibake apa ma al-husla ing adus. Yang membatalkan selanjutnya adalah ketika kita berhadas besar. Kalau kita berhadas besar maka kita harus membasuh kedua kaki kita. Jadi ketika mandi besar kita tidak bisa kita ngambil kemurahan
Mashul khuf tidak bisa karena bagian kaki yang ada di dalam khuf tidak cukup digantikan hanya dengan mashu atau dengan cara mengusap itu. Maka ketika hadas besar rukhsah limashil khuf itu menjadi batal, maka harus kita copot, kita harus melakukan mandi besar itu. Al-huslu wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi